Cynthia lahir di Florida, tetapi setelah ibunya meninggal karena kanker, keluarganya pindah ke Illinois. Kemudian Cynthia mengikuti kakaknya ke Arizona dan meraih gelar master dalam pendidikan kesehatan masyarakat. Dia hendak pindah ke Minneapolis untuk bekerja mengepalai program kesehatan, tetapi pindah lagi ke Arizona karena merasa lebih cocok di sana. Cynthia selalu menjadi pusat perhatian, apalagi saat di tengah pesta. Setelah berpindah dari Minneapolis, Cynthia berpacaran dengan seorang pria bernama Mark. Mark adalah seorang DJ dan terkenal di daerah itu. Cynthia juga tahu kalau pacar Mark sebelumnya telah dibunuh dan kasusnya tidak pernah terpecahkan. Setelah sekitar setahun menjalin hubungan, Cynthia dan Mark putus. Tetapi keduanya masih saling cinta dan mereka tetap menjalin hubungan. Perpisahan itu terasa begitu berat buat Cynthia. Kathy, adik Cynthia, mengatakan kalau saudaranya menjadi orang yang berbeda sejak putus. Cynthia mencoba tampak bahagia, tetapi Kathy tahu kehancuran hatinya. Pada Oktober 1988, Cynthia bertemu dengan pria baru bernama Michael. Cynthia dan Kathy diajak keluar dan mereka bertemu saudara Michael, yaitu Rudy. Mereka berasal dari Jerman dan kelihatannya adalah keluarga berada. Mereka mengatakan berada di sana untuk urusan bisnis dan menginap di Holiday Inn. Satu hal yang membuat Cynthia agak heran adalah Michael belum pernah mengajaknya masuk ke kamar hotelnya dan mereka hanya berbincang-bincang di lobi saja. Cynthia yang saat itu bersama teman memutuskan untuk mengintai Michael dan Rudy. Mereka melihat dua bersaudara itu ternyata keluar dari pintu yang berbeda dan berjalan ke sebuah motel murah. Entah bagaimana, Cynthia berhasil meyakinkan resepsionis untuk memberinya nomor kamar mereka. Saat Cynthia sampai di kamar yang dimaksud, dia mengetuk pintu dan yang menyambut adalah seorang wanita beraksen Jerman. Michael dan Rudy tidak ada dalam kamar, tetapi pakaian dan perhiasan mereka ada. Keesokan harinya, Cynthia menemui Michael di motel itu. Michael menjelaskan bahwa yang tinggal bersama mereka adalah Anke dan mengakui mereka kehilangan pekerjaan karena Anke menjadi mata-mata. Belakangan baru terungkap bahwa Anke sebenarnya adalah salah satu mantan Michael. Michael dan Rudy menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mengakses uang ataupun izin keamanan yang tinggi atas pekerjaan mereka. Cynthia tampaknya jatuh cinta kepada Michael dan Michael sendiri berjanji untuk menikahinya. Pada 28 Oktober 1988, mereka menikah dalam sebuah upacara rahasia di Las Vegas. Baru 2 bulan setelahnya, Cynthia memberitahukan pernikahannya kepada Kathy dan juga keluarganya. Kathy mengatakan dia berusaha menerima Michael karena dengannya Cynthia yang dulu kembali lagi. Kathy dan Cynthia berencana pulang ke Illinois untuk liburan dan 24 Desember adalah tanggal pilihan mereka. Pada 21 Desember, Kathy mengetahui kalau Cynthia kembali kontak dengan mantannya, Mark. Cynthia mengatakan kalau ternyata di dalam hati dia masih memiliki rasa cinta kepada Mark. Pada 23 Desember, Cynthia berencana mengadakan liburan bersama teman-temannya. Kathy menelpon Cynthia untuk membicarakan rencana mereka untuk berangkat liburan keesokan harinya. Tetapi anehnya, Cynthia tidak mengangkat telepon sehingga Kathy meninggalkan beberapa pesan di voicemail-nya. Kathy juga mendapat kabar dari teman-teman Cynthia bahwa dia tidak muncul sesuai rencana janjian mereka. Pada pukul 1.30 pagi, Michael menelpon Kathy, tetapi pastinya sia-sia belaka. Kathy malah yang bertanya, di mana Cynthia? Michael hanya mengatakan Cynthia pergi bersama seorang pria marah. Kathy percaya bahwa bisa saja Cynthia kabur bersama Mark dan pergi berpesta di suatu tempat. Pada pagi harinya, Kathy terbang pulang sendirian dan melaporkan Cynthia hilang pada 24 Desember 1988. Sejak semula, polisi di sana tampak menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus ini. Pada 24 Desember pagi, sekitar pukul 8.45, Detektif Ron mendatangi kamar Michael. Michael baru membukakan pintu setelah polisi mengetuk beberapa kali. Detektif Ron memperkenalkan dirinya dalam bahasa Jerman dan jelas membuatnya terkejut.
Michael mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakannya kepada Kathy, yaitu Cynthia pergi dengan seorang pria setelah menerima telepon. Michael sendiri pergi makan malam dengan saudaranya dan memiliki nota pembayaran untuk membuktikan ucapannya. Cynthia seharusnya bersama mereka, tetapi dia malah tidak datang. Di ruang tamu, polisi menemukan polis asuransi jiwa sebesar $400.000 dan polis itu bertipe ganti rugi ganda, yang artinya jumlahnya akan berlipat ganda kalau Cynthia meninggal karena kecelakaan. Ada juga kebijakan ganti rugi ganda kedua sebesar $100.000. Pada pukul 2 siang, mayat Cynthia ditemukan di sebuah area pegunungan. Yang menemukan mayatnya adalah seorang ayah yang sedang berkendara bersama anaknya dan melihat tubuh tergeletak di jalan. Kematian Cynthia sangatlah brutal. Dia ditikam sekitar 3 kali di bagian belakang punggung dan salah satu tusukannya sampai menembus jantungnya. Tenggorokannya digorok dan di dahinya ada bekas injakan sepatu. Di TKP juga ditemukan jejak ban dan jejak sepatu lagi. Mark adalah tersangka pertama yang diperiksa polisi. Kathy sangat curiga kepadanya. Dia mengatakan bahwa hanya Mark lah yang bisa membuat Cynthia kabur dari rumah. Mark juga mengirim pesan kepada Cynthia pada 24 Desember karena dia melihat berita akan menghilangnya Cynthia. Salah satu detektif terbang ke Los Angeles demi menginterview Mark. Mark menyewa mobil untuk bepergian bersama ibu dan saudaranya di Palm Springs dan tidak berada dekat-dekat Arizona. Dia dicoret sebagai tersangka. Polisi kembali melihat Michael dan Rudy, dan pada 3 Januari 1989, Michael menelpon polisi. Michael mengatakan dia mendapat pesan ancaman dan mempersilahkan detektif Rod untuk mendengarkannya. Dalam pesan itu, orang tersebut menyuruh mereka menikam Cynthia dan menggorok lehernya. Orang tersebut mengancam Michael dan saudaranya adalah korbannya yang berikutnya. Detektif Ron curiga kalau rekaman itu telah diterjemahkan dari bahasa Jerman ke Inggris. Sebuah tim pengintai ditugaskan untuk mengawasi Michael dan Rudy. Michael menelpon detektif Ron lagi dan memberitahukan 2 pria mendatangi kamarnya untuk minta uang dan narkoba. Michael bersedia datang ke kantor polisi untuk membuat sketsa wajah. Michael menggambarkan mereka pria kulit hitam, berjas, dan berkacamata hitam. Sementara tim pengintai menginformasikan tidak ada orang yang mendatangi kamar Michael. Anke juga ikut datang ke kantor polisi dan tampak jelas kalau dia merasa tidak nyaman karena sesuatu hal. Polisi memperlihatkan foto-foto mayat Cynthia dan membuat hatinya tersentuh. Anke mengatakan Michael mendatangi motel tempatnya dan Rudy berada pada 23 Desember. Dia dan Rudy berada di satu mobil dan melaju ke padang pasir, sementara dia tidak tahu kalau Cynthia ada di mobil satunya bersama Michael. Anke menunggu di dalam mobil dan dia tahu mereka telah menghabisi Cynthia karena saat kembali, pakaian mereka berdarah. Mereka kembali ke motel, membuang pakaian berdarah, lalu makan malam untuk membangun alibi. Anke mengatakan Michael balik lagi ke TKP karena takut jejak ban ketahuan dan dia menghancurkan jejak ban di sana. Kisah Anke cocok dengan pernyataan pemilik sewa mobil tentang keharusan mengganti ban. Anke, Michael, dan Rudy pergi ke Los Angeles dan membayar seorang tunawisma $20 supaya membaca pesan ancaman itu. Pada 6 Januari 1989, Michael dan Rudy ditangkap atas dakwaan pembunuhan. Anke menerima tawaran kekebalan hukum kalau dia mau bersaksi. Michael dihukum atas pembunuhan tingkat pertama. Pada 13 Agustus 1990, Michael dihukum mati. Rudy juga dijatuhi hukuman mati, tetapi diubah menjadi seumur hidup dan baru bebas bersyarat setelah 25 tahun karena dianggap tidak kompeten secara mental.